ya kan, dan bidang ajarannya ini juga beda, ya kan. Ada guru kelas, ada guru mata studi, ya. Kemudian siswanya pun yang diajar pun beda-beda, ya kan. Ada guru yang mengajar bilingual, atau mungkin juga yang di sekolah luar biasa seperti itu ya, atau yang sekolah umum, dan masih banyak lagi homeschooling, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini sahabat, saya ajak Anda untuk menyimak apa yang nanti akan dipaparkan oleh seorang guru bernama Niputu Rena Wisesa SPD. Beliau ini aktif sebagai guru BK dan survei karakter di MTS Bilingual Muslimat NU Pucang, Sidoarjo. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rena. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Ilham. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Ini di sekolah kan? Dia lagi di sekolah ini. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa saya ajak ngobrol pagi hari ini. Saya todong ini sebenarnya sahabat ya. Ini sebenarnya Bu Rena ini menyempatkan waktunya di sela-sela menjaga siswa saat ujian ya. Iya, lagi ujian akhir. Iya. Nah, ini menyempatkan waktunya untuk diajak bicara pagi hari ini. Jadi saya tidak terlalu banyak butuh waktu berlama-lama sampai berjam-jam. Bayarnya mahal gitu ya. Padahal kan. Oke, Bu Rena, saya ingin tahu nih ya. Ini kan memperingati Hari Guru Nasional pada saat ini ya. Ini kan tidak lepas dari peran PGRI ya pada saat itu. Nah, saya ingin tahu nih, sebenarnya makna apa sih yang bisa diambil dari peringatan Hari Guru pada saat ini? Makna untuk saya pribadi ya, saya pribadi bahwa guru itu memang manusia yang sangat kuat sekali, karena dia juga harus mendidik anak, mendidik siswa, juga harus menjadi panutan, dalam arti kita harus siap apapun ketika ditanya oleh siswa, ketika ditanya oleh wali murid tentang pelajaran, tentang sikap, bagaimana cara memotivasi anak dan lain sebagainya. Kita harus siap dan punya jawaban untuk mereka semuanya. Dan semangat, harus semangat, jaga mood, itu yang penting buat kita. Jadi harus terlihat fresh terus di depan anak-anak, juga harus menyiapkan apa yang mereka butuhkan, apalagi berubah-ubah ya, dengan adanya pandemi, harus daring, harus PTM, daring lagi, PTM lagi, dan berubah-ubah seperti itu. Jadi kita harus siap di segala medan suasana. Oke, baik. Dan sampai saat ini tentunya pasti kalau mungkin saya panggil Mbak Rena aja ya. Mbak Rena, ini kalau misalnya kita bandingkan atau kita melihat bagaimana perkembangan mutu atau kualitas guru pada saat ini tentu berbeda dengan yang dulu gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih, menurut Mbak Rena ini sebenarnya ada peningkatan mutu atau kualitas nggak menurut Mbak Rena sejauh ini untuk kualitas guru begitu? Karena kan untuk saat ini juga dibanding dulu itu apa yang menjadi metode guru saat mengajar tentunya sangat terbantu ya dengan adanya teknologi ya kan. Kalau dulu mungkin pakai papan tulis atau kapur saja susah ya. Dulu itu kan pakai sabak dan sebagainya ya kan. Dulu sekali ya, di mana kita belum lahir mungkin ya. Nah, sekarang mungkin beberapa tahun berikutnya kita mengenal papan tulis, kapur dan sebagainya. Nah, sekarang itu kita sudah mengenal apa itu namanya OHP ya, atau mungkin kita sangat terbantu sekali dengan teknologi begitu. Nah, dari sini apakah ini sangat membantu pada mutu atau kualitas guru itu sendiri? Ya, ini dilihat dari perspektif mungkin dengan teknologi. Tapi kalau misalnya dengan peningkatan-peningkatan yang mungkin ya selama ini ada sekolah yang memberikan kebijakan mengikuti pelatihan-pelatihan kayak gitu ya, atau pemerintah ini kan juga pasti ada melakukan pelatihan-pelatihan ya pada saat mau sertifikasi atau apa, nah kayak gitu-gitu. Nah, ini menurut Mbak Rena seperti apa sih? Apakah ini juga termasuk salah satu upaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas guru? Gimana ini Mbak?
Kalau untuk peningkatan pasti ya berbeda sekali dengan dulu, Mm-mm. karena kita harus bisa teknologi IT, harus mengikuti zaman juga. Mm-mm. Jadi kalau untuk sekarang itu lebih, kita dulu kan senternya guru ya, tapi sekarang senternya anak-anak, jadi anak-anak yang harus aktif. Anak-anak yang harus aktif, Mm-mm. kita hanya mengarahkan saja dan memberi pemantapan. Yang jelas kalau ada pelatihan-pelatihan itu pasti ada di setiap bidang pelajaran, terus pasti ada juga sertifikasi seperti itu ada di beberapa guru juga. Yang jelas peningkatannya ya sangat pesat dibanding dulu ya untuk Mm-mm. guru saat ini. Dan kebanyakan guru saat ini kan muda-muda ya, lebih lebih fresh, terus lebih uh, banyak tantangannya lah kalau untuk guru saat ini. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Jadi Ya, dengan kata lain menurut Mbak Rena bahwa saat ini sudah ada peningkatan mutu atau kualitas guru iya, gitu ya. iya, iya, Jika sangat dibanding yang meningkat dulu sekali. gitu ya. Iya, Baik. Nah, apakah peningkatan ini juga diimplementasikan atau diaplikasikan eh, pada saat mereka mengajar itu eh, ini sesuai begitu. Dengan kata lain bahwa memang sekarang bisa dikatakan bahwa peningkatan mutu atau kualitas guru itu meningkat. Tapi apakah memang iya bahwa peningkatan itu juga diaplikasikan pada saat mengajar? Seperti itu. Gimana ini, Mbak? ya, ya pasti kalau Mm-mm. diaplikasikan di saat mengajar sudah pasti. Mungkin dulu kan pada saat saya sekolah mungkin kan saklek ya, Mm-mm. guru itu saklek. Tapi kalau sekarang tuh lebih seperti sahabat siswa. Mm-mm. Jadi kita touch dulu hatinya, kita ambil hatinya dulu, kita buat happy dulu hatinya, lalu kita bisa beri materi sesuai yang mereka butuhkan seperti itu. Kalau hanya diberikan materi-materi terus tanpa kita tanya bagaimana hari ini, Mm-mm. siapkah untuk menerima pelajaran hari ini. Kalau misalkan dari hati anak-anak pun tidak happy, percuma juga kita memberikan pelajaran. eh, Jadinya dia kan nggak konsen ya, Mm-mm. hanya masuk ke telinga kanan keluar ke telinga kiri gitu aja. Karena Mm-mm. memang anak-anak pada saat ini kan kritis ya Mas Ilham, Iya. ya, lebih Mm-mm. kritis sekali. Jadi apa-apa ditanya, kok gini ya mem, kok gitu ya mem, ini kenapa bisa gini, kenapa bisa begitu. Jadi kita harus punya referensi dan trik yang tepat untuk mereka, seperti apa penyampaian kalimat-kalimatnya juga Mm-mm. harus yang lebih bisa dimengerti mereka dan bisa oh ya diterima, oh ya ini benar. Mm-mm. Oke, ini kalau menurut saya, jadi ini yang metode yang membedakan Iya, guru sekarang dengan zaman dulu gitu ya. iya. Nah, kalau menurut, nah ini dari sisi kesejahteraan nih yang berikut ini pertanyaannya. Apakah yang diterima oleh guru-guru sekarang itu dari sisi gajinya itu setara dengan apa yang mereka kerjakan selama ini? Menurut Mbak Rena gimana? Kalau untuk masalah gaji sih sebenarnya kebijakan dari setiap sekolah ya, baik baik yang dari swasta, Mm-mm. negeri dan lain sebagainya, itu kebijakan dari sekolah. Jadi kalau untuk bisa meratakan pun tidak bisa. Ada Mm-mm. beberapa juga yang masih di bawah standar, ada yang sudah di atas standar. Juga ada yang memang sesuai dengan porsi mengajarnya, ada yang mengajarnya banyak tapi salary-nya masih kurang Mm-mm. dan lain sebagainya. Oke, baik. Mbak Rena, gini, kualitas atau mutu setiap guru itu kalau saya sebut beda-beda, Mbak Rena setuju atau enggak? Oh iya setuju. Memang beda-beda, ya kan? Iya, Nah, iya. ya, bagaimana tanggapan dari Mbak Rena ketika melihat ada kualitas guru yang, mohon maaf dalam hal ini masih kurang begitu ya, tapi dia diberikan waktu untuk mengajar. Nah, ini menurut Mbak Rena seperti apa? Karena saya yakin pasti ada di beberapa sekolah itu ada kualitas guru yang tidak terlalu baik dan tentunya ini juga akan berdampak pada kualitas murid juga kan? Iya. Nah, ini seperti apa Mbak? Mungkin ada usulan atau apa begitu dan mungkin ada semacam solusi ya. Kira-kira bagaimana ya cara meratakan kualitas guru di sebuah sekolah itu agar sama?
Jadi nggak tumpang tindih misalnya. Ini kualitasnya masih ibarat baju itu masih ukuran S lah gitu. Gimana kalau misalnya itu dibikin sama L ya, jadi sama semua di level yang agak tinggi begitu. Gimana ini, Mbak Rena? Kalau menurut saya kembali lagi ke pribadinya, Mas Il. Mm-mm. Kembali lagi ke pribadinya. Menurut saya kenapa guru itu bisa totalitas memberikan materi kepada anak-anak, terus prefer fokus sama anak-anak karena mungkin ya mempunyai rasa memiliki, seolah-olah anak sendiri harus Mm-mm. diarahkan dengan baik, harus dibina dengan baik, dididik dengan baik, dengan rasa kasih sayang. Tapi kalau misalkan hanya memberikan, kalau istilahnya itu hanya kerja ya, kerja Mm-mm. aja ya, menurut saya seadanya aja. Tapi kalau sudah ada rasa memiliki, rasa sayang, Mm-mm. itu pasti bisa lebih totalitas terhadap murid-muridnya. Karena kan kalau misalkan mood kita tidak baik, berangkat aja udah nggak baik moodnya kan, apalagi mau ngasih materi kan pasti nggak fokus. Yang ada mungkin ya udahlah dikasih soal aja biar dikerjain, Mm-mm. nggak usah diarahin, nggak usah dikasih materi kan. Oke, jadi sebenarnya apa sih cara atau solusi agar kita itu sebagai guru ya, kita umpamakan kita ini sebagai guru, agar kita punya kualitas value yang baik begitu ya. Apakah selama ini saya masih belum ngerti ya dunia guru, apakah di dalam sekolah itu mungkin sebulan atau setahun sekali itu ada pelatihan-pelatihan, nanti ada salah satu guru yang ditunjuk misalnya mengikuti pelatihan atau studi banding atau kemana begitu untuk meningkatkan mutu atau kualitasnya. Selama ini pernah nggak ada kegiatan-kegiatan semacam ini begitu? Kalau untuk saya sendiri pasti di sekolah itu setiap 1 minggu sekali ada evaluasi, Mm-mm. itu pasti. Terus peningkatan mutu, terus metode pembelajaran harus ditingkatkan kembali, terus target-target yang harus kita berikan ke anak-anak supaya pelajaran itu bisa masuk ke anak-anak, bisa diterima dengan baik untuk anak-anak. Untuk saat ini ya, kita bicara tentang yang waktu pandemi ya, Mm-mm. pasca pandemi ya. Jadi yang biasanya mereka sekolah di bangku sekolah bisa ngobrol sama temennya, bisa diskus sama temennya, tiba-tiba harus ke distract sendiri-sendiri ke rumah di depan laptop atau di depan handphone. Mm-mm. Itu kan awal-awal mungkin anak-anak juga merindukan liburan ya, sekolah-sekolah akhirnya liburan, akhirnya kebawa liburan sampai hampir 2 tahun, ya kan. Mm-mm. Jadi adalah kebosanan, ada nggak happy, jadinya anaknya introvert, yang apa-apa pendiam, dipendam, dan lain sebagainya. Dan itu kita harus mempunyai effort untuk menggugah mereka lagi, semangat sekolahnya lagi seperti sebelum pandemi. Dan itu kan tidak mudah ya, karena sudah habit hampir 2 tahun ini gitu kan Mas. Mm-mm. Jadi kita harus mendekati mereka dulu, harus memberikan motivasi, pembelajarannya mungkin lebih di-push, tapi dengan cara ke hatinya ya. Mm-mm. Lebih ke hatinya bahwa kamu belajar bla 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 begini. Tidak di-push yang harus begini enggak. Oke, baik. Eh, em, saya yakin ya pasti semua sekolah itu berlomba-lomba menjadi sekolah yang dengan mutu atau kualitas yang baik gitu ya. Dan salah satu tolak ukurnya itu adalah kualitas gurunya. Bagaimana guru-guru ini saat mengajar gitu kan. Nah, menurut Mbak Rena sebenarnya kalau misalnya ada ketimpangan kualitas guru yang harus dibenahi itu dari apanya dulu sih? Mungkin dari sumber daya manusianya, yaitu gurunya, atau mungkin dari regulasi atau aturan-aturan yang selama ini tidak terlalu berpihak pada guru, misalnya, ya kan? Atau seperti apa ini, Mbak Rena? Silakan. Kalau misalkan case-nya seperti itu ya bisa dibilang manajemen juga SDM-nya. Hmm. Kalau kita hanya misal ya, kalau case-nya seperti itu manajemennya butuh target yang harus mencapai menjulang tinggi lah, tapi SDM-nya tidak disejahterakan ya saya yakin tidak akan bisa gitu, ya kan, tanpa disejahterakan ya mungkin guru-gurunya juga akan teriak nantinya. Oke, jadi
ada take and give ya. Maksudnya Ya benar. kalau kita mau take ya harus ada give gitu kan. Ya setidaknya ada reward lah ya. Reward, oke. Setidaknya ada reward. Mm-mm. Oke, baik. Eh, Mbak Rena, apakah selama ini reward yang diberikan oleh pemerintah, mungkin gaji dan sebagainya, itu dianggap masih kurang atau gimana sih untuk guru Kalau itu? kalau kalau untuk saya sendiri ya, Heeh. kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah di sini kesejahteraannya diperhatikan sekali untuk salary, untuk kesehatan dan lain Mm-mm. sebagainya dari pemerintah pun kita diberi, gitu kan. Jadi ya kita otomatis kalau sudah diberikan apa fasilitas yang penuh, kita sudah diberi kesejahteraan ya kita harus menjalankan target itu tadi supaya membawa sekolah itu lebih baik. Tapi kalau misalkan case di luar masih banyak guru-guru yang istilahnya apa ya, masih ngerasa kurang, masih belum disejahterakan, berarti itu ada yang mungkin ada sesuatu di dalam Mm-mm. sekolahnya. Tapi menurut pengamatan Mbak Rena, apakah selama ini atau sampai sejauh ini kesejahteraan guru itu memang tercover dengan baik? Maksud saya sudah tercover dengan baik atau mungkin ada beberapa yang masih kurang? Mungkin Misalnya ada beberapa ini yang kan masih kurang. pengcoveran kesejahteraan ini kan sudah banyak ya dilakukan oleh pemerintah, baik itu sertifikasi atau apa, nah kayak gitu-gitu ya kan. Selama ini gimana Mbak, menurut Mbak Rena? Sudah tercover dengan baik atau mungkin ternyata masih kurang nih karena masih belum merata, nah atau gimana nih menurut Mbak Rena? Pasti kan ada ya, ada beberapa teman yang ceritakan pasti ada. Mm-mm. Kayak misalkan tugas yang diberi tidak sesuai dengan salary di sekolah-sekolah lain, itu kan pasti Mm-mm. ada. Kalau menurut saya belum merata sih pasti iya, ada beberapa yang masih belum merata. Mm-mm. Jadi Oke, jadi masih belum merata. Dengan kata ya lain, berarti nasib si Umar Bakri saat ini masih dirasakan oleh guru-guru atau gimana? Iya, masih ya. sepertinya Oh, sepertinya. Targetnya kan jadi ini bukan nasib Umar Bakri, tapi Abu Rizal Bakri kan begitu ya kan? ya Aduh. Padahal loh Mbak Rena ya, ini saya beritahu aja ya. Sebenarnya apa yang sekarang diterima guru-guru itu bikin jealous yang lain. kenapa masih lama Iya bikin jelas jealous? dong, karena sekarang sudah makmur. Guru-guru sekarang itu katanya sudah banyak yang bawa mobil kerjanya jika dibanding Oh, dulu gitu. Saya nggak tahu ini ya guru mana yang diamati, tapi tapi memang itu adanya. Sekarang guru itu apa namanya sudah bisa belanja-belanja barang yang lux dan sebagainya. Nah kayak gitu. Makanya ini saya ingin tahu nih ya isi hati dari Mbak Rena itu sendiri apa memang betul seperti itu? Karena kan kita selama ini hanya mengamati ya, sementara yang terjun langsung kan Mbak Rena ini termasuk yang karena jadi guru gitu loh. Seperti itu Mbak Rena. ya Baik, mungkin gimana? beberapa aja sih yang Heeh. seperti itu, mungkin beberapa aja. Tapi kan ada juga yang guru punya sampingan usaha Mm-mm, gitu mm. kan. Ya mungkin itu juga yang bisa menunjang mereka punya mobil, rumah dan lain sebagainya gitu kan. Tapi Mm, mm. juga ada yang masih belum merata yang tadi Mas Ilham sampaikan. Iya, iya, Ya, iya. ya Baik. jadi ya apa ya kalau kata orang Jawa sih sawang sinawang ya. Heeh. Oke, berarti dengan kata lain mungkin itu hasil yang didapat itu bukan berasal Hmm, pure murni dari penghasilan guru, tapi mungkin ada penghasilan dari ya, faktor lain ya, penghasilan ya lain mungkin kayak ya. gitu. Ya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya, kalau menurut Mbak Rena sendiri sebenarnya kalau melihat saat ini apa sih yang kalau melihat ya baik itu mutu guru atau mungkin juga regulasi yang sudah diterapkan dan sebagainya yang perlu saat ini mungkin ada hal-hal yang Mbak Rena ingin sampaikan, mungkin ada hal yang ingin diperbaiki. Itu kira-kira apanya sih kayak gitu. Mungkin ada hal-hal yang kalau menurut saya nggak perlu, ini harus dipertahankan ya seperti ini aja. Nah ini bisa disampaikan, monggo. Ya, apa ya? Kalau menurut saya karena saya dari sisi BK ya, dari Mm-mm. sisi konseling,
ya saya berharap guru-guru lain tidak selalu mengejudge anak nakal, bahwa anak nakal itu ada penyebabnya. Anak yang tidak disiplin, yang pelajarannya mundur, terus tidak mengerjakan tugas, itu jangan dijudge mereka nakal, tapi coba kita cari tahu sama-sama apa yang membuat dia tidak bahagia, apa yang membuat dia nggak happy sehingga dia melakukan hal-hal seperti itu. Kan kalau di usia MTS ya, itu kan teenager kan baru transisi ya, perpindahan dari anak-anak menuju ke remaja. Awal kan pasti ada sesuatu yang dia ingin tahu, penasaran, terus perhatian, terus dan lain sebagainya. Jadi saya pun mencoba dan selalu belajar terhadap anak-anak. Saya akan mencari tahu apa sih yang membuat kamu nggak happy sehingga kamu melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi menurut Mbak Rena itu sebaiknya guru-guru sekarang itu kalau misalnya mengalami atau menemui murid yang mengalami masalah, ya kan? Itu pendekatannya harus yang lebih humanis lagi, mungkin seperti itu ya? Iya, benar. Jadi lebih menyentuh hati interpersona gitu kan, lebih saling mengerti isi hati dan sebagainya. Ini mungkin agak semi-semi ke psikolog sebenarnya ya, kayak gitu ya kan? Iya. Karena ada beberapa murid yang kita marahi, pada akhirnya dia punya trademark, ya udahlah aku udah nakal aja, nggak ada baiknya juga. Padahal itu sebenarnya bisa diperbaiki gitu kan? Bisa. Oke, sebenarnya kalau kita meminta guru-guru seperti itu susah atau enggak sih diterapkan pada guru-guru itu? Ya tergantung, kembali lagi ke individunya. Dan tapi itu kan harus mempunyai kebiasaan baru pada. Jadi kalau menurut Mbak Rena sebenarnya bisa ya, itu diterapkan di guru ya sebenarnya ya? Bisa. Oke. Mungkin ini harus ada pelatihan ya, pelatihan tentang bagaimana kita berkomunikasi pada anak yang punya masalah-masalah tertentu gitu ya kan? Tapi jangan ini loh, kalau misalnya gini, jangan anggap bahwa anak yang diem, yang rajin, yang pintar itu nggak punya masalah. Belum tentu, ya Mbak Rena, belum tentu kan? Iya kan? Siapa tahu si anak ini bisa memendam perasaannya atau bisa masalahnya itu nggak mau dibuka dan sebagainya. Mungkin nanti lama-lama dibuka. Itu justru malah tambah bahaya gitu ya. Iya, malah sulit kalau yang introvert seperti itu kan kita ngomong dia tahan gitu loh, dia tahan untuk nggak bicara. Dan kita harus menggugah mereka untuk mengeluarkan suara, itu kan butuh usaha yang. Karena apa? Kalau misalkan sudah mendem, kalau misal kayak case-nya kayak Mas Ilham bilang tuh, kalau sudah mendem, diem, dia harus kena hatinya dulu. Dia harus percaya sama lawan bicaranya ini. Kira-kira lawan bicaranya ini bisa dipercaya enggak ya? Di-share. Oke, baik. Yang terakhir ini Mbak Rena, harapannya apa sih sebagai guru nih ya pada peringatan Hari Guru Nasional kali ini? Ya, harapan untuk saya dan semua guru, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan anak-anak lagi, memandirikan anak-anak lagi, dan mempunyai integritas yang baik untuk anak-anak, juga bisa mandiri dan bisa mengambil keputusan dengan baik sesuai dengan individunya masing-masing, dan belajar yang fokus bukan karena paksaan siapapun, tapi dia punya niat untuk masa depannya sendiri. Oke, itu saja ya Mbak Rena ya. Iya. Oke, baik Mbak Rena, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat dan sukses juga untuk sahabat-sahabat yang ada di MTS Bilingual Muslimat NU Pucang Sidoarjo. Mudah-mudahan ini menciptakan siswa-siswa yang lebih punya karakter gitu kan. Sekarang kan lagi ditonjolkan karakter yang baik ya, punya prestasi yang baik ya. Dan kalau sudah jadi orang sukses ini nggak lupa dengan guru-gurunya. Oke. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.